Beri firman Tuhan sehingga nanti kita pulang tidak sebagaimana kita datang, perubahan terjadi. Saudara percaya? Percaya? Amin. Kami persilakan kepada hamba Tuhan dari Sukabumi, Bapak Pendeta Gita Dirawat. Shalom. Shalom. Kumaha dararaman. Ya, sebelum saya akan berbagi firman Tuhan, tidak salah kalau saya juga mengucapkan kongsi pacar. Sini yang Pak Yonatan apa sih? Sudah senyum-senyum beliau. Ya, saudaranya saya mengucapkan selamat merayakan Imlek. Kita semuanya merayakan Imlek. Saudara, kita langsung saja membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 4 ayatnya yang ke-7. Kitab Mazmur 4 ayat yang ke-7. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita membaca Alkitab dari kitab bahasa Indonesia yang disempurnakan, dia berkata seperti apa yang sudah kita dengar. Tapi saya akan membacakan firman Tuhan ini dari Alkitab Firman Allah yang hidup atau bahasa sehari-hari. Bunyinya sebagai berikut. Banyak orang berkata bahwa Allah tidak akan menolong kami, ya Tuhan. Biarlah terang wajah-Mu bersinar ke atas kami dan buktikanlah bahwa mereka salah. Jadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah buktikan mereka salah. Saudara, zaman ini begitu cepat berkembang. Bangsa-bangsa berlomba-lomba bagaimana untuk bertahan, bahkan bisa lebih eksis dalam mempertahankan kedikjayaannya. Saudara, kalau saudara di rumah memasang parabola, itu hampir 70% siaran-siaran televisi di parabola itu memberitakan tentang Islam. Bahkan ada stasiun televisi lokal Indonesia pada jam sekian pagi, mereka menyiarkan satu tema topik pembicaraan Islam itu yang paling benar. Bagaimana dengan iman Kristiani menjelang zaman akhir? Apakah orang Kristen masih bangga dengan iman Kristennya? Apakah orang Kristen masih memikirkan bagaimana gerejaku bertumbuh, berkembang, dan berbuah? Karena dengan bertambah kesulitan, bertambah masalah, iman kebanyakan orang sudah semakin luntur, kasih sudah semakin dingin. Ini Alkitab yang berbicara. Tidak sedikit orang-orang Kristen, dia masih ke gereja, dia masih pelayanan, tapi pola pikirnya sudah berubah. Dulu ketika dia baru pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan, tidak ada hari-hari pun tanpa Yesus. Tetapi menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, sedikit banyak dia merasakan, kenapa pada waktu aku susah sepertinya Tuhan begitu jauh. Pada waktu aku membutuhkan pertolongan Tuhan, jawaban itu sepertinya begitulah. Sehingga ada pemikiran bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bukan Immanuel. Saudara tahu Immanuel apa artinya? Matius 1 ayat 23.
Injil Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Ini Allah sendiri yang berbicara kepada Yusuf. Bukan kata rasul, bukan kata nabi, bukan kata malaikat, tetapi Allah berbicara ketika Yusuf diam-diam hendak menceraikan Maria. Tetapi banyak orang sekarang berpendapat bahwa Yesus bukan lagi Immanuel. Buktinya aku jatuh bangun sendirian, aku berjuang sendirian, aku berusaha memperoleh kesembuhan sendirian. Saudara, pada waktu tanggal 1 Januari itu hari tahun baru. Saya sampaikan firman Tuhan di jemaat saya, melihat dan menyaksikan mujizat Tuhan. Kalau saudara saya tanya sekarang, saudara pengen melihat atau pengen menikmati mujizat? Menikmati. Gimana? Menikmati. Ketika saya tanya kepada jemaat saya, terdiri dari 3 kelompok, 3 baris di gereja kami. Kelompok 1 pengen melihat atau pengen menikmati? Menikmati. 2 menikmati. Kelompok yang sebelah sini menikmati. Saya minta buka kitab. Waktu itu, yang nggak usah dibuka di sini. Waktu itu saya minta buka kitab Yoel. Yoel 2 ayat 18 sampai 20. Allah akan melakukan mujizat di langit dan di bumi, yaitu darah, api, gumpalan asap. Darah menggambarkan penderitaan manusia, sakit, penyakit. Api menggambarkan penderitaan orang Kristen, penganiayaan orang Kristen. Gumpalan asap menggambarkan peperangan. Tanggal 8 ada satu orang tua daripada jemaat, jam 5 lebih 5 dia nyalain lampu dapur di rumahnya. Begitu lampu dapur dinyalain, dapur itu pecah. Tanggal 1 disampaikan Allah buat mujizat, darah, api, gumpalan asap. Meledak dapur itu, kaca semua, pintu semua berantakan. Apa penyebabnya? LPG. Karena mungkin semalam ada yang nyalain kompor, nggak dimatiin dengan baik. Itu tabung 12 kilo, saudara. Semua jendela tertutup. 5:30 saya dapat kabar, "Pak, tolong mama kebakar." Bisa, siapa yang ngebakar mama? Enggak, ini kebakar sendirian. Ya, saya minta waktu beberapa menit. 5:30, jam 6 kurang beberapa saya sudah masuk ke rumah sakit Kartika. Saya lihat, saudara, beberapa waktu lalu firman Tuhan di sini disampaikan ada orang yang ininya leeh. Ibu tanya leeh waktu itu kan? Di situ saya baru lihat benar-benar yang namanya kulit leeh. Jadi semua kulit sudah berkumpul di leher. Tangan ini kulitnya sudah berkumpul di sini. Jadi ini semua sudah putih kemerahan. Bibir sudah seperti tebal, saudara. Mata udah keluar sebesar telur ayam. Tapi bagaimana kita bisa menikmati mujizat kalau kita tidak mendapat masalah? Setuju? Bukankah mujizat itu terjadi karena ada sesuatu yang kita alami? Beberapa hari kemudian terjadi tembak-menembak di Jalan Tamrin. Api, darah, bulan menjadi merah seperti darah, matahari menjadi gelap. Nanti kalau sudah punya waktu baca Yoel 2 ayat 18 sampai 20 nanti di rumah. Dan itu terjadi, kemarin terjadi lagi masalah dalam jemaat. Semua ada yang masuk rumah sakit, ada yang kecelakaan. Tapi dengan pertolongan Tuhan,
Ibu yang mengalami luka bakar 81% ini, bayangkan 81% kesempatan untuk sembuh kecil sekali. Tapi tidak pernah keluar dari mulutnya. Dia menggigil seperti demam, tidak pernah keluar dari mulutnya. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan jahat? Kok begini, kok begitu? Dia hanya bilang, Tuhan, kalau memang sudah waktunya, ambillah nyawaku. Aku ikhlas. Kita berdoa dari Kartika Sukabumi bahwa Rumah Sakit Pertamina Jakarta, sampai di Jakarta dokter bilang cepat harus dilubangi, ininya harus dilubangi karena sudah perlengketan antara kulit dan daging. 2 hari kemudian harus cuci darah karena ginjal sudah tidak berfungsi. Kita tetap berdoa, kita minta supaya kehendak Tuhan yang jadi. Besoknya saya dapat kabar mama sudah sembuh dengan sempurna. Amin. Amin. Sembuh dengan sempurna, sudah berjumpa dengan Bapa di surga. Sempurna kan? Nggak lagi menderita sakit, nggak lagi jantung harus diginikan, limpa harus diginikan. Sempurna pisan sesuai dengan permintaan Tuhan, angkat nyawaku. Tetapi keluarga berbeda imannya dengan mama. Kenapa? Justru kita sedang membutuhkan, kita masih membutuhkan mama. Sebentar lagi mau pembukaan restoran, mama sudah atur, chefnya begini, cara penyajiannya begini. Mamanya pulang. Saudara, timbul keluh kesah. Yang berbicara ini bukan orang yang di luar sana, tetapi justru orang-orang gereja aktivis. Ternyata Yesus bukan lagi Immanuel. Kalau Yesus bukan Immanuel, aku berjuang sendirian. Tujuan hidup manusia kebanyakan adalah mencari cara bagaimana dia bisa segera menjadi cepat. Ini saya pegel. Tujuan hidup manusia, dia berusaha mencari kekayaan, keberhasilan, sukses, meskipun harus merugikan orang lain. Kalau aku belum mendapat pasangan, kalau aku belum mendapat jodoh, kalau perlu istri orang, suami orang aku ambil. Loh, belum tahu di sini ada suami istri yang tukeran pasangan, belum tahu. Gak pernah lihat sinetron. Kalau kurang lihat sinetron begini akibatnya ya baik. Oh saudara, belum lama ini kita mendengar ada aktivis di gereja, aktivis di gereja besar yang tukar pasangan kan? Kenapa kok bisa? Diberkati oleh pendeta, di sana ditayangkan ada pendeta yang memberkati. Dia bilang ketika ditanya sama reporternya, bagaimana dengan pasangan hidup yang sekarang? Inilah dia segala-galanya. Sekarang bilang segala-galanya, 2 tahun lagi saya nggak tahu dia bilang apa. Karena dulu juga pada istri yang pertama dia bilang segala-galanya kan. Jadi kalau afiliasi jalan hidup pikiran, bagaimana aku berhasil, bagaimana aku sukses. Kadang-kadang dia sudah tidak ingat waktunya dia, waktunya orang lain, waktunya Tuhan. Setuju? Saudara boleh setuju, saudara boleh tidak setuju. Ini kenyataan. Waktunya jam ibadah. Kalau perlu, udahlah, sekali ini mah gak ibadah deh, gak apa-apa deh. Ini kantor dulu, ini kantor penting ini. Tapi di sini nggak ada ya. Di sini mau disiplin ibadah. Waktunya doa. Karena Tuhan bukan lagi Immanuel. Tuhan nggak doa sama aja. Kemarin doa Tuhan kasih berkat dong. Tuhan berkatnya tetap segitu-segitu juga. Nggak doa segitu, doa ya segitu. Masih perlu doa. Halo.
Pada jam doa, ibadah doa puasa, banyak yang hadir. Doa aja susah, apalagi disuruh doa plus puasa, ini kan ngajakin sakit kan? Ayo, di mana waktu Tuhan minta kita kumpul, waktu kita menyembah, waktu kita memuji Tuhan? Di mana kita pada waktu itu? Karena Dia bukan Yesus Immanuel. Tuhan mana lihat? Aku sekarang sedang ada di klub, aku sekarang sedang ada di tempat yang asik, aku sekarang Tuhan ada di tempat yang maha tinggi di surga. Bagian saudara dan saya menyatakan pendapat Anda salah. Kenapa? Sekarang sepertinya Allah sedang sujud meminta, memohon supaya orang Kristen setia, orang Kristen pertahankan iman. Dan kita dengan sombong, Yesus, nanti kalau aku bisa aku begini, bisa aku bantu. Kalau aku bisa. Kalau aku tidak bisa, sorry. Tapi nanti sudah dibuktikan melalui kisah orang kaya dengan Lazarus. Orang kaya ini hidup dalam dunia penuh dengan kemewahan, penuh dengan segala berkelimpahan. Tetangga, sahabat, teman kagum dengan prestasi orang kaya ini. Tetapi begitu dia mati, di mana tempatnya orang kaya, Pak? Di bawah. Di sini ke kemana? Dikubur. Ini contoh. Tidak semua orang kaya nasibnya akan seperti ini. Begitu dia sudah tersadar, dia melek, dia lihat ada Lazarus di pangkuan Abraham, sedangkan aku menderita kesakitan. Saya mau tanya, apa yang menyebabkan orang kaya ini ada di suatu tempat yang penuh dengan penderitaan? Kira-kira kesalahannya apa? Yuk cepat bantu, waktu cuma 15 menit lagi. Kenapa orang kaya ini masuk ke dalam api penderitaan? Kenapa? Karena dia tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal Yesus. Bisa sedikit lebih baik? Kenapa? Orang kaya makan dengan kenyang, makan enak, sementara di depan rumah ada Lazarus menantikan belas kasihan orang kaya. Sampai-sampai Lazarus memakan dari remah-remah orang kaya. Apa yang membuat orang kaya ini tidak bisa masuk surga? Punya kasih. Tidak punya kasih. Bisa sedikit disempurnakan? Setuju kalau orang kaya ini tidak punya kasih? Meskipun di depan rumahnya ada Lazarus yang miskin, kalau saja dia bagi sepotong roti diberikan kepada Lazarus, kira-kira dia masuk neraka enggak? Saudara, orang kaya ini bukan tidak punya kasih. Saya mau tanya, kalau yang datang ke rumah orang kaya itu Pak Markus ditawarin makan nggak? Hanya ditawarin roti yang ada di meja orang kaya itu? Pak mau makan apa? Yuk kita ke restoran yang paling enak. Kalau yang datangnya, apalagi kalau yang datangnya teman yang setara, yang kayanya sama atau yang lebih kaya, kira-kira dijamu nggak? Maka berlakulah Yakobus 4 ayat 17. Surat Yakobus 4 ayat-ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Dari zaman kita belum lahir sampai kita nanti tinggalkan dunia ini, Alkitab bersaksi upah dosa itu adalah maut. Tidak ada satu orang yang bisa mengamandemen firman ini.
Jadi bukan dia tidak punya kasih, dia kasih hanya kepada orang-orang tertentu. Tapi kepada orang-orang yang rendah, yang lebih hina. Kalau aku kasih sama Lazarus, kira-kira yang Lazarus nanti balas sama aku apa? Tapi kalau aku memberi kepada orang yang setara, aku menjamu orang-orang yang lebih kaya, tentu aku akan mendapat penghargaan. Bisa dimengerti? Dan besok suatu ketika dia akan balas kepada aku. Jadi, ada dosa yang kita perbuat, berbuat jahat, berbuat licik, berbuat yang tidak baik. Tetapi juga ada dosa yang kita sama sekali tidak perbuat. Yaitu seperti orang kaya ini. Yang kedua, ada orang yang mempunyai pikiran salah, yang mengatakan bahwa Yesus bukan nama di atas segala nama. Padahal Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan apa? Tolong buka. Surat Filipi 2 ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Surat Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih, saudara. Mungkin orang ini nggak terang-terangan berbicara secara verbal, secara ucapan bahwa Yesus bukan nama di atas segala nama. Saya katakan tadi bahwa dia masih ke gereja, dia masih pelayanan, dia masih berdoa, dia masih lakukan segala sesuatu ritual keagamaannya, tetapi dilihat dari sikap, dari perbuatan, dari tindakan, dari ucapan, tersirat bahwa dia tidak lagi mengakui bahwa Yesus nama di atas segala nama. Mungkin saudara bertanya, buktinya gimana Pak? Buktinya! Melayani Tuhan bukan suatu kewajiban, bukan suatu tugas yang mulia. Setiap kali saya mengeluarkan roster setiap awal bulan, roster jadwal pelayanan, setiap kali saya keluar, ini gereja di Mongolia bagian Sukabumi ya. Dapat ini Bapak Anu, ini Ibu Anu, itu dia dapat, dia buka, dia hitung 1, 2, 3, 4. Aduh, nggak kira-kira nih Pak Tita nih. Wah, kapan saya mau kerja, kapan saya mau urus rumah ini? Ini pelayanan sebulan sampai 4-5 kali. Begitu dia tampil dalam pelayanan, pimpin pujian sih, pimpin pujian, tapi wajahnya sukacita melayaninya karena terpaksa, karena sekedar jad. Wow. Sampai saya berseloroh gitu. Saya kumpulin tim musik pujian sound system. Kalau setuju nggak? Kalau mulai 2017 tiap kali tampil pelayanan dapat amplop 1,5 juta. Bapak-bapak bersedia 1 bulan saya kasih pelayanan 1 atau 2 kali. Oh kurang atuh Pak, kamu 1,5 juta mah kurang atuh. Jadi mau berapa kali? Tiap minggu juga boleh Pak. Jadi melayani Tuhan diukur dengan kalau aku mau melayani ya aku melayani, kalau nggak bisa paksa. Siapa Tuhan Yesus, siapa pendeta? Enak aja memangnya aku hidup di gereja terus. Saya anjurkan jemaat GKT Bogor walaupun sudah saleh. Apa disebut saleh sih? Walaupun sudah saleh, sudah dewasa rohani, coba Anda sekali-kali
masuk ke rumah sakit. Masuk dan biarlah ke ICU atau ICU. Di sana Anda lihat yang teriak-teriak, Yesus tolongku, Yesus tolongku. Kenapa? Ada yang teriak, aku janji Tuhan, kalau aku sembuh, kalau aku sehat, aku mau benar-benar rajin ke gereja, aku mau berdoa, aku mau melayani Tuhan. Kalau aku sembuh. Kemarin dikasih sehat, kemarin dikasih berkat. Bu, nanti besok sore ingat ya ada pembinaan ya. Ya. Ditunggu-tunggu kemana ya ngomong dia, teh nggak muncul, sekarang udah bubar gitu ya. Terus saya coba katanya mau datang, Pak nggak bisa. Ada yang mau bikin teralis, jadi saya harus urusin dulu. Tuhan Yesus kalah sama tukang teralis. Coba, ini sebentar lagi musim cap gome ini. Biasanya gereja di Sukabumi sepi kalau musim cap gome. Saya sampai bilang, kenapa? Kan barongsai masih siap-siap tuh Pak dari pagi, Pak. Oh, kata mau cap gome siap-siap dari pagi. Mau ke gereja, Anda mau ke gereja? Bukan Anda ya. Orang Kristen mau ke gereja, siap-siap mau ketemu Tuhan itu sikapnya gimana? Ayo, mau ketemu Tuhan sikapnya gimana? Dulu kita mau apel, ketemu pacar, janjian jam 4 sore, siap-siap dari jam berapa? Ayo. Ini cowok-cowok yang mau ngapelin, yang mau datang, siap-siap dari jam berapa? Cewek yang di rumah yang mau menantikan pacarnya datang, siap-siap dari jam berapa? Sampai udah gak sabar kan, tak lihat cermin lagi. Lihat lagi jam. Tapi kalau mau datang ke gereja, ibadah jam berapa? Ini bukan yang di sini, ini bukan cuma di sini. Di Sukabumi jam 7. Ada yang gini saudara, saya juga kaget. Dia datang ke atas, kan kita ibadahnya di atas kan. Siapa yang khotbahin? Pak Gita. Hah? Pak Gita? Turun lagi ah. Kenapa? Pak Gita mah lila. Khotbahnya panjang, bisa sejam. Coba saudara, kalau saudara diajak ke mall, cukup sejam? Hah? Sejam putar-putar. Kalau kita mah begitu masuk mall udah lihat bangku udah pengen duduk. Ibu-ibu kalau ke mall cukup sejam setengah? Ya. 2 jam? Makanya saya kenapa kalau kita ke mall, khususnya maaf sekali, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan. Untuk wanita, kalau ke mall itu saya turun dari mall lantai 1, nah nanti kita lantai 2, lantai 2 nggak ada, lantai 4, naik ke kemana, nanti ke lantai 7. Terus saya perhatiin kakinya nggak ada yang bengkak. Mulus aja kakinya teh. Saya lihat wajahnya nggak ada yang kesel pegel kan, nggak ada, sukacita aja. Tapi kenapa kalau ke gereja? Ini untung, ini taktik Pak Markus bagus nih. Bangkunya model gini, kalau di kita kan bangku kayu kan. Udah ke barat, timur, sampai itu tanpa dikelitur bangkunya mengkilat. Kenapa? Lihat jam, udah buka permen, buka kacang belum aja buka timbalnya. Saking ku kesel. Kenapa? Yesus adalah namanya setara dengan nama. Dia bukan nama di atas segala nama. Dia hanya nabi biasa. Ketika Tuhan berbicara kepada Simon Petrus, Simon Petrus, kata orang, siapa aku ini? Ada yang bilang,
Yohanes Pembaptis, ada orang bilang Elia, ada orang bilang Yeremia, ada orang bilang salah satu dari nabi